Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, sehingga bisa menjalankan aktivitas bagaimana mestinya. Oke, kali ini kita akan membicarakan perjuangan kemerdekaan Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949. Periode itu karena memang agresi militer Belanda yang awal mendaratnya ditumpangi oleh Inggris, dibantu oleh Inggris dengan alasan ingin melakukan penyelamatan orang-orang Belanda yang ditawan oleh Jepang. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah alasan untuk menguasai Indonesia kembali. Belanda pada saat itu membawa jenderal kebanggaannya, yaitu Jenderal Spoor, yang dengan jumawanya waktu itu akan kembali merebut Indonesia dan akan kembali diduduki. Dengan yakinnya, dengan ambisinya, membawa serta pasukan yang begitu besar, alat militer yang begitu banyak, canggih, menyepelekan kekuatan negara kita yang pada saat itu TNI baru saja lahir dan dipimpin oleh Jenderal Besar Sudirman dengan taktik yang briliannya, yaitu taktik perang gerilya. Pada saat memimpin perang gerilya pun Jenderal Besar Sudirman ditanduk karena memang dalam keadaan sakit, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk melakukan perjuangan kemerdekaan. Belanda melakukan agresi militer 1 sampai seri-seri berikutnya, jilid-jilid berikutnya dengan jumawa, dan mereka pun banyak sekali melanggar perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dengan negara kita. Dengan begitu ambisinya, tapi sayang Jenderal Spoor kepedeannya mengalami frustasi besar, mengalami kekecewaan. Pada saat itu masih tetap belum mengakui kehebatan negara kita, digempur. Waktu itu kan diadakan perjanjian yang harus Belanda hanya mengakui kedaulatan negara kita hanya di Jawa Tengah, Jogja, dan Sumatera, tapi tidak dengan Kalimantan, Sulawesi, apalagi Papua, Jawa Barat, dan Jawa Timur pun tidak, termasuk Batavia. Diharuskan meninggalkan wilayah itu dan beralih ke Jogja, tapi setelah beralih pun pusat kekuatan negara kita diserang habis-habisan di lapangan terbang Maguwo di Yogyakarta pun habis-habisan. Dengan pedenya pasti akan lumpuh, tapi ternyata tidak, teman-teman. Kemampuan geografis, kemampuan tentara kita yang memang dididik di hutan langsung memberikan perlawanan gerilya yang hanya serangan sebentar, berpindah lagi sebentar, berpindah lagi, merepotkan dan membingungkan. Pada akhirnya serangan umum yang telah terstruktur direncanakan begitu besar dilakukan pada tanggal 1 Maret 1948 kalau tidak salah ya. Itu mengejutkan Belanda dan mampu menguasai negara kita walaupun hanya 6 jam pada saat itu, tapi itu menjadikan bukti dan kabar itu telah disiarkan oleh RRI di Gunung Kidul langsung oleh Jenderal Besar Sudirman dan sampai ke India mendengarnya, dan dari situlah diplomasi dilakukan dan akhirnya dunia pun sebenarnya mengakui. Walaupun begitu, Jenderal Spoor masih tetap kekeh, kalau bahasa Sundanya kekeh, mencoba untuk menguasai. Berikanlah waktu saya seminggu, 2 minggu lagi, atau beberapa bulan lagi. Tapi sayang parlemen Belanda tidak menggubrisnya. Sedikit demi sedikit pun wewenang militernya dicabut, sampai pada akhirnya karena frustasi, alasannya mungkin ada yang mengatakan bahwa Spoor mati karena serangan jantung, ada yang mengatakan diracun, ada yang mengatakan memang mati karena serangan militer, tapi yang lebih banyak mengatakan bahwa Spoor mati karena serangan jantung. Dari dua sisi pun Spoor lulusan Eropa, kemampuannya, senjatanya, kebanggaan Belanda. Sedangkan dari
kita Jenderal Besar Sudirman hanya guru madrasah yang menerima pendidikan militer pun dari Jepang ala kadarnya, ditandu untuk memimpin perang gerilya, tapi bisa membuktikan kita berhasil dan kita merdeka. Ada beberapa sebab kenapa kita bisa berhasil. Yang pertama adalah doa dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi perjuangan kita. Yang kedua adalah memang rakyat bersama tentara berjuang bersama, rakyat menyediakan stok makanan, juga menyembunyikan informasi di mana keberadaan ataupun jalur-jalur pelarian dari tentara kita, sedangkan tentara memang di front terdepan. Dan yang ketiga adalah kehebatan kemampuan tentara kita dan rakyat, karena letak geografis dimanfaatkan untuk perang gerilya. Kantong-kantong militernya kadang bersembunyi di hutan, kadang ada di kota dengan kamuflasenya, kadang seperti rakyat biasa tapi sebenarnya mereka adalah tentara. Kemampuan-kemampuan itulah secara hitung-hitungan sebenarnya mustahil negara kita bisa menang, tapi apalah daya, sebuah misteri kehidupan, doa dan restu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita merdeka. Itu saja teman-teman, lewat video singkat ini kita membuktikan bahwa tidak hanya kemampuan di atasnya, tapi juga sebenarnya kita harus memperhitungkan sisi religius, sisi gaibnya atau sisi spiritualnya. Itu saja. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.